Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada dirinya. Hak dicintai dan ditaati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya hak untuk dicintai umatnya. Ini adalah bagian kesempurnaan iman. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta biasa, tetapi kecintaan di atas segalanya, melebihi cinta pada harta, keluarga, dan manusia lain. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Penting bertanya kepada diri kita, sudah luruskah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pantaskah cinta pada keluarga, jabatan, kelompok, suku bangsa menyingkirkan rasa cinta kepada Rasulullah? Apalagi bila pernyataan cinta itu tidak dibarengi dengan pembelaan atas kehormatan beliau saat menistakan. Pantaskah orang yang mengaku cinta kepada beliau tetapi berdiam diri dan mencari-cari alasan untuk tidak marah dan tidak membela kemuliaannya? Sebaliknya, bila harga dirinya, keluarganya, atau jabatannya terusik, amarah dirinya meledak. Tentu tidak amat pantas. Allah SWT bahkan menyebut mereka fasik seraya mengancam mereka. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, Allah SWT berfirman, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Kecintaan yang hakiki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan mengantarkan seorang Muslim bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Bahkan amal-amal lain pun tak bisa mengantarkan seorang Muslim untuk bisa bersama dengan Rasulullah kecuali mahabbah kepada beliau. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa suatu ketika ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu menjawab, aku tidak menyiapkan sekian banyak sholat dan puasa untuknya. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, seseorang bersama orang yang ia cintai dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga harusnya membawa kita menunaikan hak beliau berikutnya, yaitu mentaati beliau. Seorang Muslim senantiasa mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kepada selain beliau. Cinta dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengorbankan semua harta untuk menemani perjalanan hijrah beliau. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, karena cinta dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengabaikan permintaan ibunya untuk murtad dari Islam. Demikianlah karena Allah SWT telah mengingatkan agar seorang Muslim tidak menjadikan apa saja, termasuk orang tua dan saudara, sebagai sahabat dan penolong jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Lihat Quran Surat At-Taubah ayat 23. Ketaatan kepada Rasulullah SAW akan mengantarkan umat ke dalam surganya. Rasulullah SAW telah berjanji bahwa umat ini seluruhnya akan masuk surga kecuali yang enggan. Beliau bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, siapa yang menaatiku masuk surga dan siapa yang membangkang kepadaku, berarti ia enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu jangan sia-siakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan membangkang kepada beliau, menolak syariah Islam yang beliau bawa, mengkriminalisasi khilafah, memusuhi para pengemban dakwah, membubarkan organisasinya, menebarkan fitnah kepada sesama muslim, lalu malah bermesraan dengan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa kelak di akhirat akan ada orang-orang yang berusaha mendekati Rasulullah SAW dan